perkembangan penerapan kebijakan energi terbarukan untuk Indonesia Emas 2045. Suatu pendekatan yang mengintegrasikan prinsip berlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan juga partisipasi demokratis. Apa kaitannya dengan prinsip teori politik hijau? Bagaimana kita untuk memberikan kekuatan pada komunitas lokal ini untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya energi? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam kepada dosen pengampu mata kuliah teori politik, yaitu Bu Siti Aminah, yang dimana saya ingin menjelaskan terkait bagaimana perkembangan penerapan kebijakan energi terbarukan untuk Indonesia Emas 2045. Ini judul yang saya bawakan. Terus juga saya akan menjelaskan terkait teori politik hijau. Oh ya, sebelum beranjak lebih jauh, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febrian Vito dengan NIM 174221096, yang dimana saya ingin menjelaskan terkait tugas ujian akhir semester. Saya mau mengambil judul penerapan kebijakan energi terbarukan untuk Indonesia Emas 2045. Terkait hal ini, saya akan bawakan teori politik hijau, yang dimana teori politik hijau ini kita tahu merupakan suatu pendekatan yang mengintegrasikan prinsip berlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan juga partisipasi demokratis ke dalam pengambilan keputusan politik. Yang dimana teori ini itu juga mendukung transisi menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan, yaitu sustainable. Terus kita juga mengetahui penerapan kebijakan energi yang ada di Indonesia ini kurang masif seperti itu. Per tahun 2024 ini perlu kita tingkatkan lagi terkait penerapan kebijakan energi terbarukan. Nah, pada kesempatan kali ini mengenai pengelolaan sumber daya alam, kita juga memberikan suatu penjelasan bagaimana antara korelasi terkait judul dan terkait teori politik hijau ini. Terkait teori politik hijau merupakan sebuah kerangka berpikir logis yang dimana menyangkut pautkan dalam beberapa unsur-unsur ekonomi, terus juga unsur-unsur lingkungan. Bagaimana kita menjelaskan mengenai pengelolaan lingkungan berbasis keberlanjutan berdasarkan prinsip teori politik hijau, yaitu memprioritaskan keberlanjutan ekosistem dan pelestarian alam dalam pengambilan kebijakan. Kita tahu untuk melakukan suatu pengambilan kebijakan ini perlu dilakukan secara pengkritisasi yang secara mendalam, yang dimana kita bisa menerapkan kebijakan teori politik hijau ini dalam kebijakan energi terbarukan. Kita tahu bahwasanya terkait implementasi dengan pendorong penerapan energi terbarukan ini seperti tenaga surya, angin, dan hidro untuk mengurangi emisi karbon dan juga kerusakan lingkungan. Kita tahu emisi karbon di Indonesia pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan. Bahwasanya kita perlu untuk mengurangi emisi karbon ini dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan penerapan suatu kebijakan energi terbarukan. Bukan hanya menerapkan saja, namun kita juga mengimplementasikan secara nyata agar bisa berpengaruh pada masyarakat luas. Lalu penjelasan bahwasanya kita juga bisa memberdayakan komunitas lokal. Apa kaitannya dengan prinsip teori politik hijau? Bagaimana kita untuk memberikan kekuatan pada komunitas lokal ini untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya energi? Bahwasanya contohnya yang ada di Surabaya juga dalam lingkup Jawa Timur, kita tahu bahwasanya komunitas-komunitas yang fokusnya terhadap energi terbarukan ini sangatlah masif, terutama komunitas adidaya yang ada di ITS. Ini foundernya ini juga anak ITS, yang dimana sangatlah masif untuk melakukan suatu advokasi maupun gerakan terkait energi terbarukan ini. Ini merupakan sebuah implementasi konkret dalam memberikan pelatihan dan juga pemasifan energi secara menyeluruh ataupun memberikan suatu teknologi kepada masyarakat di pedesaan untuk memanfaatkan energi terbarukan seperti instalasi panel surya desa. Panel tata surya ini perlu ditingkatkan lagi, namun tergantung bagaimana untuk kebutuhan desa tersebut.
Kita tahu sangkut pautnya dengan teori politik hijau, yaitu pendekatan yang gimana untuk mengintegrasikan suatu keberlanjutan dalam aspek lingkungan. Kita juga tahu bahasanya untuk bagaimana kita meningkatkan keadilan energi yang ada di Indonesia ini dengan cara pengkorelasian antara prinsip teori politik hijau dengan cara memastikan distribusi energi yang adil dan juga inklusif untuk semua lapisan masyarakat. Implementasinya seperti apa? Subsidi energi. Subsidi energi terbarukan ini bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah itu untuk mengurangi ketimpangan akses energi. Nah, ini merupakan suatu teori politik hijau yang memperhatikan keadilan energi. Bagaimana cara kita untuk menanggulangi itu semua? Yaitu dengan cara penghapusan ketergantungan pada energi fosil. Kita tahu kalau kita sangkut pautkan dengan teori politik hijau, yaitu mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang merusak lingkungan bisa meningkatkan investasi pada infrastruktur energi terbarukan dan menghentikan subsidi bahan bakar fosil secara bertahap. Jadi secara bertahap, tidak secara langsung untuk menghindari bahan bakar fosil tersebut. Adapun hal itu, saya juga memberikan suatu solusi-solusi untuk kedepannya untuk meningkatkan suatu energi terbarukan ini bisa terrealisasi dengan baik secara konkret di 2045 nantinya. Yang pertama mengenai rancangan undang-undang energi terbarukan. Terkait dengan rancangan energi RUU ini, perlu adanya pengesahan undang-undang yang menetapkan target nasional minimal 50% energi terbarukan pada tahun 2045. Dengan cara yaitu untuk insentif pajak untuk melakukan pengembangan dan juga penggunaan energi terbarukan secara masif. Perlu kita masifkan terkait energi terbarukan ini agar suatu berlanjutan akan berlanjut dari masa sekarang ke masa mendatang. Yang kedua, melakukan investasi dalam infrastruktur hijau. Kita tahu permasalahan yang ada di Indonesia ini sangatlah kekurangan terkait lahan hijau. Bagaimana cara kita untuk mengalokasikan suatu anggaran pemerintah ini untuk membangun infrastruktur energi terbarukan seperti membangkit tenaga surya dan juga membangkit tenaga angin dan lain sebagainya, dan juga membuka lahan hijau di berbagai tempat, terutama kita bagaimana untuk mengkorelasikan antara daerah perkotaan ini agar bisa membangun lahan hijau yang banyak dan juga bisa mengurangi polusi udara yang ada di sekitar kita. Terus selanjutnya terkait solusi keberlanjutan, bagaimana kita melakukan pembangunan desa energi mandiri. Kita tahu banyak sekali terkait desa terpencil yang ada di Indonesia ini masih kurang terbentuk mengenai energi terbarukan. Bagaimana untuk membentuk desa yang sepenuhnya menggunakan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listriknya sehari-hari. Lalu kita juga dapat mengintegrasikan suatu prinsip kedaulatan energi, yaitu energi lokal lah contohnya, dengan pendekatan energi yang ramah lingkungan. Kedaulatan energi ini sangat penting di Indonesia, dikarenakan bisa meningkatkan pola produktivitas yang ada di masyarakat Indonesia ini yang memiliki kedaulatan dasar, yaitu dengan cara berlanjutan sustainable untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke, kita sedang berada di ujung terkait penjelasan teori politik hijau dan juga bagaimana saya membawakan terkait judulnya, yaitu penerapan kebijakan energi terbarukan untuk Indonesia Emas 2045. Kita tahu untuk Indonesia Emas 2045 ini perlu melakukannya bagaimana resolusi besar-besaran yang dimana untuk meningkatkan bagaimana taraf hidup, taraf ekonomi, dan juga energi terbarukan ini harus bisa terrealisasikan nantinya. Untuk itu, saya ingin menyudahi terkait penjelasan mata kuliah teori politik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.